Apa kabar rekan-rekan pesat seluruh Indonesia? Doa saya, semua rekan-rekan terus sehat, terus semangat, terus setia mengiring melayani Tuhan. Kali ini saudara, saya ingin share tentang menang atas badai. Ada banyak pertanyaan sering ditanyakan kepada saya. Pak Gustaf, benarkah orang yang beriman kepada Allah akan terhindar dari semua pencobaan? Pertanyaan seperti ini kenapa dilontarkan? Karena sering ada orang yang menganggap orang Kristen yang mengalami badai pencobaan yang berat sebagai orang yang kurang beriman. Jawaban saya, itu tidak benar. Memiliki iman bukan berarti Allah akan selalu memenuhi setiap keinginan kita. Memiliki iman bukan berarti kita akan terhindar dari masalah dan cobaan hidup. Tetapi di tengah segala macam pencobaan dan kesulitan, bahkan dalam ancaman maut, orang beriman tetap mempercayakan dirinya dan bersandar pada Allah. Ada banyak tema menarik yang ingin saya bahas, seperti contohnya terjebak kekhawatiran dunia, terjebak kenikmatan dunia, terjebak gaya hidup dunia. Waktu masih bujang, semangat melayani, bahkan siap mati buat Tuhan, mana-mana Tuhan panggil. Kemudian mulai berdoa, Tuhan, gak enak melayani sendiri, kasih dong saya jodoh. Tuhan kasih jodoh, apa akibatnya? Mulai agak kendor sedikit karena ada aktivitas berumah tangga. Kemudian mereka berdoa lagi, Tuhan kasih saya anak, Tuhan kasih anak. Lalu apa yang terjadi? Mulai sibuk ngurus istri, mulai sibuk ngurus suami, mulai sibuk ngurus anak. Ujung-ujungnya apa? Maaf Tuhan, atas alasan istri atau suami dan anak, terpaksa Tuhan dan panggilan sudah tidak penting lagi. Terjebak roh Mesir, ingin balik ke Mesir. Terjebak roh Sodom dan Gomora, ingin mengumbar kenikmatan dunia. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan dapat dipercaya lebih dari yang lain di bumi ini. Firman Tuhan itu kekal, sedangkan bumi dan isinya yang fana ini akan lenyap. Oleh sebab itu dengar pesan firman Tuhan ini. Matius pasal 6 ayat 25, 31-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemudian ada lagi yang bertanya kepada saya, mengapa murid-murid sudah mentaati dan berjalan dengan Yesus masih bisa mengalami badai? Pada hari itu dikisahkan di Markus pasal 4 ayat 35-41. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Mereka kemudian meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa. Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun
taat kepadanya. Kita mendapatkan cerita yang utuh. Bagaimana saat murid-murid sedang bertolak ke seberang danau dalam rangka menerima ajakan Yesus yang mengajak Yesus. Sungguh mengherankan bahwa para pengikut Yesus mengalami badai ketika berada di perahu bersama dengan Yesus. Padahal mereka mematuhi, mentaati perintah Yesus langsung dari Yesus dan pergi juga bersama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa belajar bahwa murid-murid dan anak-anak Tuhan pun kadang-kadang mengalami badai. Sebuah badai bisa saja dalam bentuk masalah dalam keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, sekolah, gereja atau rumah tangga. Saudara, badai-badai itu bisa berlangsung dalam waktu singkat, tetapi juga bisa dalam waktu panjang. Entah Anda sedang dalam kegiatan aktif pelayanan ataupun tidak, kemungkinan besar Anda sudah pernah mengalami masalah atau akan mengalaminya. Pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, murid-muridnya mengalami badai? Mengapa anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, dan para pelayan Tuhan bisa memiliki masalah rumah tangga? Mengapa anak-anak hamba Tuhan bisa kecanduan narkoba, kenakalan remaja? Mengapa keuangan tidak cukup? Mengapa masalah datang silih berganti dan banyak sederet pertanyaan lainnya? Satu-satunya di dunia ini yang saya percayai adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekal. Saya percaya Allah mengizinkan kita melewati badai untuk setidaknya ada 3 alasan. Alasan yang pertama, tentu dalam sekolah kehidupan ada ujian untuk naik kelas, naik level, naik tingkat. Alasan kedua, agar dalam setiap ada masalah, kita tidak kemana-mana, melainkan kita pergi menemui Yesus untuk meminta bantuannya. Markus 4 ayat 38, para murid Yesus ingat bahwa Yesus berada di dalam satu perahu ketika keadaan mulai menjadi buruk. Alasan ketiga, mengapa Allah mengizinkan anak-anaknya, murid-muridnya, hamba-hambanya melewati badai adalah agar kita melihat bagaimana Allah menyatakan kuasa-Nya. Markus 4 ayat 39 dijelaskan sana. Allah mungkin memilih untuk melakukan mujizat melalui keadaan yang paling sulit dalam hidup kita untuk memuliakan namanya. Allah mengubah air menjadi anggur, membuka jalan di antara laut merah, membangkitkan orang mati, melipat gandakan roti dan ikan untuk memberi makan banyak orang. Ia juga membantu kita memecahkan masalah kita. Bahkan jika Allah memilih untuk tidak menjawab doa kita, Dia tetaplah Allah. Dengan melihat dan mengalami mujizat bersama dengan Tuhan, kita jadi memiliki kesaksian. Dan kesaksian itu akan menjadi berkat saat kita bisa share kepada orang-orang lain, sehingga banyak orang terberkati lewat kesaksian hidup kita. Itulah ketiga alasan mengapa badai bisa menerpa hidup kita. Berpaut terus pada firman Allah dan mempercayainya tanpa ragu. Ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai jumpa dalam renungan suara apostolik berikutnya. Tuhan memberkati saudara semua. Saya berdoa tangan Tuhan yang perkasa dan kuat menopang, memagari, menudungi, memberkati saudara semua. Berkat Tuhan utuh tercurah atas saudara semua. Tubuh sehat, jiwa kuat, dan roh terus berkobar-kobar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Tuhan memberkati.